Pabrik gula tua. Desisan di balik mesin berkarat, siapa yang sangka. Pabrik gula tua di ujung desa itu menyimpan banyak cerita. Bukan cerita manis tentang tebu, tapi desisan-desisan aneh yang bikin bulu kuduk merinding. Namanya pabrik gula Erem. Manis, dulu tempat ini ramai pekerja, asap mengepul, dan bau gula tercium sampai kemana-mana. Sekarang hanya sunyi, mesin-mesin berkarat, dan bau apek bercampur anyir yang sama. Aku, Budi, dan kawan-kawan Jono dan Slamet sering nongkrong di dekat sana kalau malam minggu. Bukan karena berani, tapi lebih ke iseng. Kita sering cerita horor, tapi nggak pernah benar-benar masuk. Sampai suatu malam, hujan deras, Jono nantang, gimana kalau kita masuk sekarang? Siapa takut? Slamet langsung pucat, tapi aku, entah kenapa, justru penasaran. Mungkin karena ceritanya Pak RT soal kecelakaan tragis puluhan tahun lalu di pabrik itu. Ada pekerja yang tewas tergiling mesin. Konon, arwahnya gentayangan mencari bagian tubuhnya yang hilang. Kita masuk lewat celah tembok yang jebol. Begitu masuk, udara langsung terasa beda. Dingin dan berat. Lampu senter kami menyorot lorong-lorong gelap, penuh bayangan-bayangan aneh dari mesin-mesin raksasa yang berdiri kaku. Baunya makin menyengat, seperti darah kering dan besi tua. Ses, dengar itu, bisik Slamet. Tangannya gemetar memegang lenganku. Ada suara, bukan suara angin, bukan suara tetesan air, tapi lebih mirip desisan. Pelan, panjang, dan entah dari mana asalnya. Suara itu seolah mengelilingi kami. Jantungku berdegup kencang. Cuma suara angin kali, kata Jono. Tapi suaranya juga terdengar ragu. Kami terus melangkah, masuk lebih dalam. Ruangan demi ruangan kami lewati, semuanya sama. Gelap, berdebu, dan mesin-mesin yang tampak seperti monster tidur. Di salah satu ruangan besar, ada mesin penggiling raksasa. Besi-besinya tebal, berlumuran noda coklat kehitaman yang sudah mengering. Ini pasti mesin yang diceritakan Pak RT. Tiba-tiba, senter Jono mati. Gelap total. Aku bisa merasakan napas Slamet terengah-engah di sampingku. Desisan itu makin jelas. Kali ini, seolah ada yang berbisik tepat di telingaku. Aku tidak mengerti apa yang dibisikkan, tapi suaranya dingin dan menusuk. Hidupkan sentermu, Jan, teriakku. Jono panik. Enggak bisa, baterainya habis. Kayaknya, dalam kegelapan pekat itu, aku melihat sesuatu bergerak di ujung ruangan. Sebuah bayangan hitam, tinggi dan kurus, seolah melayang. Aku tidak bisa melihat bentuknya jelas, hanya siluetnya. Lihat itu, bisik Slamet. Suaranya nyaris hilang. Bayangan itu bergerak mendekat. Desisan itu makin kencang, disertai suara gertakan gigi yang seram. Lalu, dari bayangan itu, muncul suara tawa. Tawa yang kering, seperti daun kering diinjak, tapi sekaligus begitu menyakitkan untuk didengar. Kami langsung lari pontang-panting. Tidak peduli arah, yang penting keluar dari sana. Kami menabrak beberapa benda, terjatuh, tapi terus merangkak. Suara tawa itu terus mengejar, seolah tepat di belakang kami. Dan desisan itu, entah kenapa, terdengar seperti nama kami dipanggil. Akhirnya, kami berhasil keluar dari pabrik itu. Napas kami terengah-engah, tubuh penuh keringat dingin. Kami tidak berhenti lari sampai jauh dari gerbang pabrik. Apa itu tadi? Tanya Slamet, masih gemetar. Jono tidak menjawab. Wajahnya pucat pasi. Aku juga. Aku tidak pernah merasa setakut itu seumur hidupku. Kami berjanji tidak akan pernah lagi mendekati pabrik gula Erem manis. Beberapa hari setelah kejadian itu, aku sempat mimpi buruk. Aku mimpi kembali ke pabrik itu. Mesin-mesinnya hidup, berputar dengan cepat, dan suara desisan itu makin keras. Aku melihat siluet yang sama. Bayangan hitam itu berdiri di depan mesin penggiling. Kali ini, aku melihat tangannya. Tangannya bukan tangan manusia, lebih mirip cakar, dengan jari-jari yang panjang dan runcing. Dan dia memegang sesuatu, sebuah benda kecil, seperti tulang. Aku terbangun dengan napas memburu. Sejak saat itu, setiap kali aku melewati jalan dekat pabrik, aku selalu merasa dingin di punggung. Dan kadang-kadang, kalau malam tiba, aku merasa masih mendengar desisan sama, seperti ada yang memanggil dari kejauhan. Desisan yang dulu ku dengar di dalam pabrik gula Erem manis. Apa sebenarnya yang kami lihat malam itu? Dan kenapa suara desisan itu seperti membisikkan sesuatu tentang potongan-potongan yang hilang? Rahasia yang terungkap. Rasa penasaran itu terus menggerogotiku. Aku tahu,
Jono dan Slamet tidak akan mau lagi diajak ke sana. Tapi aku tidak bisa berhenti memikirkan desisan, tawa kering, dan bayangan dengan cakar itu. Apalagi setelah mimpi tentang tulang. Aku jadi ingat cerita Pak RT lagi tentang pekerja yang tewas tragis. Pak RT bilang tubuhnya tidak pernah ditemukan utuh, hanya beberapa bagian saja. Suatu sore, aku nekat datang lagi ke dekat pabrik. Kali ini sendirian, cuma bawa senter dan sedikit keberanian yang tersisa. Aku tidak masuk ke dalam, hanya duduk di tembok jebol sambil memperhatikan bagian dalam pabrik yang gelap. Aku berusaha mencari tahu dari mana suara desisan itu berasal. Tiba-tiba, aku melihat Pak RT melintas. Dia kaget melihatku di situ. "Ngapain kamu di sini?" "Nak, sudah malam begini," tanyanya. Suaranya terdengar khawatir. Aku memberanikan diri. "Pak RT, saya mau tanya soal pabrik ini." Pak RT menghela napas. Dia tahu aku dan teman-temanku pernah masuk ke sana. Aku menceritakan apa yang kami alami. Desisan, tawa, dan bayangan hitam. Wajah Pak RT berubah serius. "Itu penunggunya, Nak," katanya pelan. "Arwah pekerja yang tewas tergiling puluhan tahun lalu. Namanya Kang Jaga." Kang Jaga, nama itu terasa asing. Tapi entah kenapa, aku merasa pernah mendengarnya dalam bisikan desisan itu. Apa yang dia cari? "Pak RT," tanyaku. Pak RT menatap jauh ke dalam pabrik. Dia mencari bagian tubuhnya yang hilang. "Nak," katanya, "dia nggak bisa tenang kalau belum lengkap. Mesin penggiling itu, dia selalu mencoba menarik siapa saja yang mendekat. Konon, dia ingin melengkapi dirinya dengan bagian tubuh manusia lain." Jantungku serasa berhenti berdetak. Potongan-potongan yang hilang. Itu artinya, Kang Jaga berusaha mengambil bagian tubuh kami. Rasa ngeri menjalar ke seluruh tubuhku. Dan desisan itu, "Nak," lanjut Pak RT, "itu adalah napasnya yang tertahan. Nafas dari seseorang yang mati tergencet mesin. Kadang, dia juga membisikkan nama-nama yang pernah dia kunjungi." Aku teringat bisikan yang menyebut namaku. Rasa mual tiba-tiba muncul. Akhir dari kutukan pabrik sejak percakapan dengan Pak RT. Aku tidak pernah lagi berani mendekati pabrik gula air manis, apalagi masuk ke dalamnya. Jono dan Slamet juga begitu. Kami bahkan tak pernah lagi nongkrong di dekat situ. Setiap kali melewati jalan desa, aku selalu berusaha melirik ke arah pabrik. Bangunan tua itu kini terasa semakin menakutkan, dengan rahasia Kang Jaga yang terus bersemayam di dalamnya. Beberapa tahun kemudian, ada kabar bahwa pabrik itu akan dirobohkan untuk dibangun perumahan. Warga desa ramai membicarakannya. Ada yang senang, ada yang khawatir. Pak RT sempat bilang, semoga dengan dibongkarnya pabrik itu, Kang Jaga bisa tenang. Mungkin dengan begitu, dia akan menemukan apa yang dia cari. Saat proses pembongkaran, sempat terjadi beberapa kecelakaan aneh. Pekerja kesurupan, alat berat tiba-tiba mati, bahkan ada yang melihat bayangan hitam melintas di antara puing-puing. Desisan samar juga kerap terdengar di malam hari. Warga percaya itu adalah perlawanan terakhir Kang Jaga setelah bangunan pabrik rata dengan tanah. Suasana desa perlahan kembali normal. Tidak ada lagi desisan, tidak ada lagi bayangan. Pabrik gula air manis dengan segala kisah kelamnya kini hanya tinggal kenangan. Sebuah perumahan baru berdiri di atas lahan itu. Rumah-rumah modern dengan taman-taman indah. Namun, kadang-kadang di malam yang sunyi, ketika angin bertiup kencang melintasi bekas lokasi pabrik, aku masih merasa mendengar desisan tipis. Bukan lagi desisan yang menakutkan, tapi lebih seperti embusan napas panjang. Mungkin itu adalah napas lega Kang Jaga yang akhirnya menemukan kedamaian setelah puluhan tahun mencari bagian tubuhnya yang hilang. Atau mungkin itu hanya angin malam yang bermain-main, membawa sisa-sisa kisah horor dari sebuah pabrik gula tua yang kini telah tiada.